Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 ingin mewawancarai satu cabang ranting Muhammadiyah yang bertempat di Masjid At-Taqwa Muhammadiyah, Jalan Hos Cokro Minoto, Pekanbaru, yang beranggotakan saya Surya Pratama, saya Kesi Fionelsa, saya Viola Natasia, saya Binti Mukti, saya Meriana, dan saya Aisyah Firmataina. Berikut hasil video wawancara kami. Latar belakang dan maksud dan tujuan didirikan organisasi ini apa, Pak? Gitu. Pertama ya, kita cuma umat ajaran ya. Ya ini kan untuk umat ya, persatuan umat dan dakwah. Artinya Muhammadiyah ini adalah suatu organisasi dakwah untuk mempersatukan umat Muslim seluruh Indonesia. Walaupun mungkin ada juga organisasi yang lain ya kan, seperti NU ya kan dan lain-lainnya. Mungkin itu saya rasa. Ya, terus Pak, kalau boleh tahu berapa sih jumlah anggota, ketua, wakil dan kepengurusan dalam organisasi ini? Gitu? Yang dimaksud organisasi ini itu punya tahapan ya. Ada namanya ya, yang pertama kan PP, pimpinan pusat ya. Pimpinan pusat. Itu ada yang namanya PWN. Kalau Muhammadiyah ya. Iya, Pak. Pimpinan wilayah Muhammadiyah. Ada yang namanya PDN ya kan. Pimpinan Muhammadiyah untuk Kota Pekanbaru gitu. Ada yang nomor PCM untuk kecamatan dan cabang Muhammadiyah. Ada yang ranting ya. Jadi mohon maaf yang adik-adik sampaikan ini, apakah untuk pimpinan pusat, apakah untuk pimpinan wilayah, ataukah untuk pimpinan ranting kalau dasar? Yang ranting. Yang ranting. Yang ranting. Iya, yang ranting. Yang ranting 6 ya. Khusus Khusus Sukaramai lah ya. Khusus ranting Sukaramai ya. 6 tuh apa lah? 6 sekarang ini. 6 ya. Memang sebetulnya kalau apa aturan 13. 13 aturannya 13 pimpinan. ya. Tapi karena kita belum lengkap, masih ada 6 orang ya. 6 orang yang aktif ya. Yang aktif. Yang aktif 6 orang gitu. Ketua, sekretaris, bendara, serta anggota. Ya. Nah, terus Pak, aturan apa aja yang ada di organisasi ini gitu? Kayak aturan-aturan gitu. Kalau aturan saya rasa seperti biasa organisasi yang lain ya. Aturannya kita kan ada RT-nya. Iya. Kalau dasar rumah tangganya ya apa ya kira-kira ya? Wajib pakai ada kartu Muhammadiyah, kartu anggota. Itu wajib tuh untuk kartu anggota Muhammadiyah. harus mempunyai ya Pak. Harus punya. Karena mengurus kartu anggota ini nggak sulit, tinggal data-data aja. Nah, itu aja. Terus Pak, gimana cara organisasi ini dalam menyampaikan dakwahnya gitu? Organisasi Muhammadiyah khusus dalam menyampaikan dakwah itu kalau yang biasanya kita buat tuh masjid lah. Masjid kalau Muhammadiyah itu kan terkenal sama amal usaha ya, atau pendidikan. Pendidikan itu terkenal di Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu bergerak di bidang pendidikan itu seperti SD sampai universitas. Di situ dakwah kita salurkan mulai pendidikan, Melalui pendidikan. mulai pendidikan, mulai amal usaha, melalui itu. Terus Pak, kendala apa aja nih dalam menyampaikan dakwahnya? Kalau kendala yang biasanya yang saya rasa ya, kalau untuk kendala yang apa, khususnya kita ke remaja, itu kendala dakwah kita yang masih kurang Salurkan ya. Iya, khususnya ke remaja itu, anak-anak muda seperti kalian lah. Iya kan? Nah, yang masih susah kita. Susah diatur. Iya, maksudnya begini, kita dakwah ke orang tua kan, khususnya ke ranting lah ya. Ranting ke orang tua itu agak masuk gitu. Maksudnya bisa kita ajak. Nah, gitu. Kalau untuk dakwah untuk remajanya agak sulit. Agak bandel sedikit Iya, kan. bandel. Nah, mungkin metodenya atau cara-caranya mungkin itulah yang masih jadi PR kita.
Jadi kendala kita itu Artinya butuh waktu ya. butuh waktu, gimana cara anak-anak muda ini, atau kita ajak olahraga dulu atau bagaimana gitu kan. Selanjutnya Pak, pelajaran apa yang bisa diambil dari berdirinya organisasi ini Pak? Pelajaran yang bisa diambil. Pelajaran yang bisa kita ambil itu banyak. Artinya kalau saya pribadi lah ya, dari organisasi ini kita tahu berorganisasi, bersosialisasi dengan teman-teman yang mungkin lain daerah, lain suku kan, bersatu di organisasi Muhammadiyah. Terus di Muhammadiyah itu berbeda dengan NU, tentu saja berbeda dalam hal pemahaman ya. Pemahaman banyak persamaan, tapi dalam hal-hal ibadah kita di Muhammadiyah lebih dalam hal ibadah itu kita hanya dalil-dalil yang kuat kita ambil, seperti kayak sholat itu kita berbeda sedikit dengan NU. Di NU ada kunut, di Muhammadiyah nggak ada. Itu pelajaran itu penting, itu yang dapat kita apakan. Dan banyak lagi yang lain. Banyak. Itu saja ya. Nah Pak, pengalaman apa yang tak pernah terlupakan dalam mengurus organisasi ini Pak? Adakah pengalamannya Pak? Pengalaman yang khusus nggak ada, kira-kira mungkin nggak ada ya. yang terkesan kali gitu nggak ada, biasa-biasa aja sih sebetulnya. Pengalaman sih nggak ada ya, cuma pelajaran banyak yang kita ambil gitu. Saja. Dari segi dakwah ya kan, dari segi seperti yang disampaikan tadi, sholat dan itu segala macam, dalil-dalil dan semacam, banyak yang kita ambil pelajaran dari sana gitu. Tapi kalau untuk apa tadi yang ditanyakan? Pengalaman saya rasa ya sama aja semuanya sih. Biasa-biasa. Pengalaman kita ya mungkin kita kenal dengan satu ya sama yang lain ya kan, jadi kenal gitu. Itu aja mungkin kurasa ya kan. Cuman pelajaran banyak yang kita ambil dari sana. Pak, pengalaman apa saja harapan yang belum tercapai dalam organisasi ini Pak? Harapannya. Apa saja Pero ya? Kalau harapan ya, Iya, harapan itu banyak sebetulnya yang belum tercapai ya. Cuma salah satunya mungkin seperti yang disampaikan Ustadz tadi ya. Harapan yang tidak tercapai itu untuk mempersatukan, untuk menarik remaja-remaja itu supaya bisa bersatu dalam suatu wadah ya kan, yaitu Muhammadiyah gitu. Artinya begini, harapan kita kan memang remaja itu bisa ikut mungkin suatu majelis taklim atau semacam ya kan, itu pengajian ya kan. Jadi artinya itu harapan kita gitu, semua yang tergabung dalam Muhammadiyah itu bisa bersatu dalam suatu wadah Muhammadiyah gitu. Tapi kan yang kita rasakan sekarang ya kan, seperti yang saya rasakan gitu. Mungkin gitu juga, saya rasakan ya saya rasakan ya begitu juga. Belum ada suatu kekompakan dalam suatu organisasi ya. Akhirnya mungkin adik-adik ini mungkin dari Muhammadiyah semua ya, tapi tentu satu porsi ya kan, satu persepsi ya kan, satu misi ya kan, tidak ada berbeda-beda gitu. Mungkin itu saja saya rasa sih perbedaan. Mungkin sama Ustaz lain ada itu, mungkin dari saya gitu. Harapannya itulah, harapannya seperti yang bilang Pak RW tadi, Pak Fadel, khusus untuk remaja memang masih susah mencari metode apa yang bisa menarik mereka itu supaya bisa masuk ke organisasi. Bukan untuk apa-apa, maksudnya bagaimana remaja-remaja ini supaya suka dengan pengajian, supaya jangan pergaulan bebas gitu. Itu sih banyak, itu kan dakwah juga kan. Nah, itu Nah, selanjutnya Pak,
Selama berdirinya organisasi ini, apa saja pencapaian yang sudah diraih dalam organisasi ini? Pencapaian Khusus ranting lah ya. ya, khusus ranting. Kalau pencapaian ranting kayaknya belum ada Pak. Belum ya. Kalau yang khusus ranting ya. Karena kalau PCM mungkin sudah, kalau ranting tuh, tapi sebetulnya awal Muhammadiyah ini berdiri di Kota Pekanbaru itu dari ranting ini, dari ranting Sukarama ini. Nah, awal apanya? Mungkin kalau dibilang kalau diambil dari dasarnya dulu, pencapaian ranting Sukarama itu ya hampir semua Muhammadiyah yang Kota Pekanbaru ini terbentuk sekarang ini dari ranting Kota Pekanbaru, ada Dimulai ranting dari di Sukarama sini. ini, Iya. mulai dari di sini. Nah, khususnya masjid ini, masjid Taqwa ini khusus itu berkembangnya pencapaiannya, pembangunan ini, pembangunan itu, nah, gitu. Berkembangnya amal usaha ya. Berkembangnya amal usaha itu dasarnya dari ranting lah khusus masjid ini. Itulah pencapaiannya. Apa, seberapa sering organisasi ini melakukan kegiatan dakwahnya, Pak? Kegiatan dakwah Ranting dulu kan sekali sebulan ya. Kalau ranting kita bergerak dulu ya sekali sebulan ya, sekali sebulan kita mengadakan pengajian antar ranting satu ke ranting yang lain gitu. Artinya estafet namanya kan, ranting di sini mungkin pengajiannya mengadakan ranting sana gitu, kita ikut ramai-ramai ke sana gitu. Ada tuh bulan besoknya mungkin ranting sebelah lagi gitu, kita ikut semua gitu. Untuk mengadakan pengajian itu sekali sebulan. Tapi karena sekarang mungkin ada kita lasket, dia memang agak Ya. vakum ya Mulai dari apa tuh? Covid. dari COVID. Dari COVID ya. Agak vakum. Belum diam lagi. Apa ulang lagi? Dimulai lagi. Iya. Mungkin saya rasa setelah pindah ya, terus pindah ya, Terus pindah. ya setelah Muswil. pindah Terus pindah. itu kan nanti akan diadakan muswil ya. Setelah itu Kemarin kan baru muktamar. Muktamar ya. Iya. Muktamar. Tanggal 18 sampai 20 ya. Berapa kemarin? Itu aja Pak, itu tadi terakhir. Iya, iya. Jadi sekian ya Pak pertanyaannya. Makasih banyak Pak. Sama-sama. Sekian hasil video wawancara kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.